Ibu senang sekali bisa berjumpa denganmu, Nak Resa. Iya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini? Kabar saya baik Bu. Kelihatannya wajah kamu sangat murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu sehingga Resa menemui ibu. Ya Bu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ya, silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama? Saya takut masalah saya diketahui oleh orang banyak Bu. Kamu tidak perlu khawatir. Ibu akan menjaga rahasia kamu sebab proses konseling memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas yang harus dijaga dan dikuasai seorang konselor. Nah, salah satu asas-asasnya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi, tidak perlu khawatir masalah kamu yang kamu alami itu terbongkar ke orang lain. Ya syukurlah Bu kalau begitu Bu. Saya harap masalah saya ini tidak diketahui oleh orang lain. Iya. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada ibu? Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Resa. Begini Bu, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Mengapa bisa begitu? Bisa bagaimana ya Bu menjelaskannya, saya bingung juga. Bisakah kamu menceritakan lebih jelas? Ya Bu, begini, saya disuruh orang tua saya buat masuk jurusan IPA, tapi saya nggak berminat di jurusan IPA. Coba ceritakan lebih jelas. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. Jadi gini Bu, orang tua saya nyuruh saya buat masuk jurusan IPA karena besok saya disuruh kuliah di kedokteran. Tapi saya nggak berminat di jurusan IPA Bu, saya pengennya IPS karena saya besok kuliahnya saya ingin kuliah hukum Bu. Berada di posisi kamu ini pasti cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu berpikir bahwa kamu tidak mampu dalam proses perkembangannya nanti? Iya Bu, jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan keinginan saya takut tidak serius dalam belajar Bu. Bisakah kamu ceritakan kenapa kamu bisa menjadi kurang fokus belajar? Sebenarnya saya takut. Mungkin di satu sisi kurangnya pengetahuan ilmu yang saya dapatkan di jurusan IPA tadi, di sisi lain karena perasaan tertekan juga Bu dari tuntutan dari orang tua. Berarti kamu itu merasakan sebuah tuntutan yang sangat besar di kehidupan kamu sehingga kamu merasa tidak nyaman untuk memasuki jurusan IPA? Iya benar Bu. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah tidak serius dalam belajar supaya orang tua saya tahu keinginan saya itu apa yang sebenarnya Bu. Tapi saya juga takut orang tua saya kecewa dengan saya Bu kalau saya memilih keinginan saya. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan yang dipilih orang tua kamu? Iya Bu. Bagus. Berarti Resa, kamu sudah bisa memahami masalah yang sedang dialami. Mungkin situasi yang saya dapat ubah, mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah. Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah. Saya juga tidak mungkin menentang keinginan orang tua saya. Dan saya juga tidak mungkin terus-terusan tidak serius dalam belajar. Saya harus menerima pilihan karena saya sudah dewasa. Bagus. Saya yakin Anda bisa menentukan pilihan. Ya Bu, saya paham. Kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa Resa simpulkan dari pertemuan kali ini? Jadi saya sudah menentukan pilihan saya Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini demi masa depan saya. Untuk itu saya memilih orang tua saya karena orang tua saya yang telah membesarkan saya. Saya tidak ingin mengecewakan mereka. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Kamu pasti bisa, itu pilihan yang bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya. Syukurlah Bu, saya sekarang udah lega Bu. Udah bercerita dengan Ibu. Jangan sungkan jika kamu ada yang ingin kita bicarakan
Selamat datang saja menemui Ibu lagi. Ya Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Iya. Nah, terima kasih Bu. Ya, hati-hati di jalan ya, Nak Rita.